Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dita Melania Ramadhani. Saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan pertemuan 13 mengenai materi sistem akuntansi penerimaan kas. Di sini ada terdapat daftar isi. Yang pertama pendahuluan, yang kedua prosedur atau bagan alir, yang ketiga ada fungsi dan dokumen penjualan tunai, yang keempat ada catatan akuntansi penjualan tunai, yang kelima prosedur penjualan tunai, yang keenam latihan soal dan jawaban. Pendahuluan, sistem akuntansi penerimaan kas adalah sekumpul prosedur, catatan, dan sistem pengendalian untuk mencatat transaksi yang menyebabkan kas bertambah, seperti penjualan tunai dan penerimaan piutang. Tujuan utamanya meliputi yang pertama untuk melindungi aset dari penyalahgunaan, yang kedua memastikan pencatatan yang akurat, yang ketiga menyediakan informasi keuangan yang handal bagi manajemen untuk mengambil keputusan. Selanjutnya ada prosedur. Yang pertama ada penerimaan kas dari over the counter sale. Penjualan tunai ini, pembeli datang ke perusahaan, melakukan pemilihan barang atau produk yang akan dibeli, melakukan pembayaran kasir, dan penerimaan yang dibeli. Kedua, ada penerimaan kas dari COD sale, penjualan yang melibatkan kantor pos, perusahaan angkutan umum, atau angkutan sendiri dalam penyerahan dan penerimaan kas dari hasil penjualan COD. Yang ketiga ada penerimaan kas dari credit card sale. Kartu kredit bukan suatu tipe penjualan, namun salah satu cara pembayaran bagi pembeli atau penjual, sehingga memberikan kemudahan atas transaksi. Selanjutnya saya akan membagikan contoh dokumen bagan alir. Yang pertama ada penerimaan kas dari over the counter sale. Yang kedua ada penerimaan kas dari COD sale. Yang ketiga ada penerimaan kas dari credit card sale. Dokumen penjualan tunai. Fungsi yang terkait sistem penerimaan kas dari penjualan tunai meliputi yang pertama ada fungsi penjualan, yang kedua ada fungsi kas, yang ketiga ada fungsi gudang, yang keempat ada fungsi pengiriman, yang terakhir ada fungsi akuntansi. Dokumen yang digunakanlah dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai meliputi faktur penjualan tunai, yang kedua ada pita register kas, yang ketiga ada credit card sales slip, yang keempat bill of lading, yang kelima faktur penjualan COD, yang keenam bukti setor bank, yang ketujuh rekapitulasi beban pokok penjualan. Selanjutnya ada catatan akuntansi penjualan tunai. Ada jurnal penjualan, yang kedua ada jurnal penerimaan kas, yang ketiga ada jurnal umum, yang keempat ada kartu persediaan, yang kelima ada kartu gudang. Sistem penerimaan kas dari piutang, fungsi dan dokumen penerimaan kas. Fungsi yang terkait sistem penerimaan kas dari piutang meliputi yang pertama ada fungsi sekretariat, yang kedua ada fungsi penagihan, yang ketiga ada fungsi kas, yang keempat ada fungsi akuntansi, yang kelima ada fungsi pemeriksaan intern. Dokumen yang terkait sistem penerimaan kas dari piutang meliputi yang pertama ada surat pemberitahuan, yang kedua ada daftar surat pemberitahuan, yang ketiga ada bukti setor bank, yang keempat ada kwitansi. 11 ini saya akan membacakan latihan soal beserta jawaban. Latihan soal yang pertama, apa tujuan utama dari sistem akuntansi penerimaan kas? Tujuan utama dari sistem akuntansi penerimaan kas adalah untuk memberikan informasi yang relevan dan andal tentang arus kas masuk dan keluar. Yang kedua, sebutkan komponen-komponen utama dalam sistem akuntansi penerimaan kas. Jawabannya adalah prosedur penerimaan kas, formulir penerimaan kas, catatan akuntansi, pengendalian internal, dan personel. Yang ketiga, sebutkan langkah-langkah dalam prosedur penerimaan kas, yaitu ada penerimaan kas, pencatatan kas, penyimpanan kas sementara, penyetoran kas ke bank. Latihan soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan rekonsiliasi bank? Rekonsiliasi bank adalah proses membandingkan catatan kas perusahaan dengan catatan bank untuk mengidentifikasi perbedaan dan memastikan akurasi. Pertanyaan yang kelima, mengapa pemisahan tugas penting dalam sistem akuntansi penerimaan kas?
Pemisahan tugas adalah prinsip penting dalam sistem akuntansi penerimaan kas karena membantu mencegah dan mendeteksi kecurangan serta kesalahan. Yang keenam, apa saja manfaat pemisahan tugas yang dapat mengurangi resiko kecurangan? Jawabannya yaitu mencegah kecurangan, mendeteksi kesalahan, meningkatkan akurasi, dan meningkatkan efisiensi. Pertanyaan ketujuh, bagaimana penerimaan kas dicatat dalam jurnal? Jurnal ini mencatat tanggal penerimaan, akun yang didebit atau kas, akun yang dikredit. Pertanyaan ke-8, bagaimana informasi penerimaan kas dilaporkan dalam laporan keuangan? Informasi penerimaan kas dilaporkan dalam laporan arus kas, dikelompokkan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Pertanyaan ke-9, bagaimana cara mengevaluasi efektivitas sistem akuntansi? Evaluasi efektivitas sistem akuntansi penerimaan kas dapat dilakukan melalui pemeriksaan dokumentasi dan prosedur, pengujian kontrol internal, analisis data dan laporan, serta umpan balik dari pengguna sistem. Pertanyaan ke-10, apa tujuan utama dari audit penerimaan? Audit penerimaan kas bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kas yang diterima perusahaan telah dicatat dengan benar dan akurat dalam sistem akuntansi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.